Ya, Oke. Nah, tema kita kali ini adalah jualan laris saat pandemi. Eh, Pandemi ini yang memukul secara merata di seluruh dunia ini, tentu semua orang merasakan. Kalau yang pusing hanya kita, itu kita patut untuk bersedih. Tapi ini yang pusing di seluruh dunia. Jadi saat kita sama menderita, jadi ya santai saja. Santai saja kita terima keadaan seperti ini, ya kan? Nah, tapi sambil santai kita bisa memikirkan peluang. Yang pertama gini nih, dasar pemikiran saya ketika memberikan materi ini adalah sebuah kisah tentang hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Nah, dalam perjalanan hijrah tersebut dikisahkan ada salah satu triliuner dari Mekah, sahabat beliau Abdurrahman bin Auf ya, muhajirin yang ikut hijrah. Beliau Abdurrahman bin Auf ini meninggalkan seluruh hartanya itu di Mekah, padahal itu nilainya triliunan kalau dikurskan saat ini ya. Kemudian beliau hijrah dengan hanya sekedar pakaian dan beberapa barang yang melekat di badan, mengikuti kanjeng Nabi hingga ke Madinah. Kemudian sampai beliau di Madinah itu, beliau Abdurrahman bin Auf ini dipersahabatkan dengan Sa'ad bin Rabi, ini sahabat Ansor, yang juga beliau adalah bisa dibilang miliarder atau triliunernya Madinah, di mana hampir setengah perkebunan kurma di Madinah itu adalah milik Sa'ad bin Rabi. Nah, kisah berikutnya yang bagi kita pelaku ekonomi ini sangat insightful ya. Ketika Sa'ad bin Rabi itu menawarkan hartanya untuk dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf, bahkan beliau menawarkan salah satu istrinya kalau memang berminat silakan dinikahi, ya. Tapi Abdurrahman bin Auf ini orang yang mengerti tata krama, kemudian dan beliau juga pebisnis ulung, maka beliau hanya meminta kepada Saat, tunjukkan saya di mana lokasi pasar. Nah, seringkali kita mendengar kisah ini hanya sekedar kisah tentang hikmah. Tapi ketika benar-benar dikaji, ini ada kata kunci yaitu pasar. Beliau hanya meminta ditunjukkan lokasi pasar. Nah, pasar dalam konteks ini secara harfiah memang tempat ya. Tempat baik online maupun offline di mana terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli. Itu tempat itu adalah pasar. Tetapi ketika kita kaji lebih mendalam nih, ketika saya mengkaji bahwa pasar yang disebutkan Abdurrahman bin Auf itu merupakan definisi yang apa namanya itu konsumen oriented ya, yaitu karakteristik kumpulan karakteristik dan perilaku konsumen yang menunjang aktivitas pemasaran. Nah ini nanti saya akan banyak menyebutkan istilah-istilah bisnis ya, jadi semoga teman-teman mudah mengerti. Nanti kalau ada yang kurang mengerti bisa ditanyakan ya. Nah, pasar dalam tanda kutip ini adalah kumpulan perilaku dan karakteristik konsumen nih, data-datanya. Ketika kita mengenali konsumen banget, kita kenal banget sama konsumen kita, maka tidak akan lagi kita akan berkata kita jualan apa ya, atau ada yang beli nggak ya, atau ketika kita tanya konsumen kamu siapa, oh saya jual ke semua orang, pria, wanita, tua, muda, semua saya juali produk saya. Itu adalah pertanyaan yang kurang tepat karena kurang spesifik. Kita tidak, itu menunjukkan bahwa kita tidak tahu karakteristik dan perilaku konsumen kita. Nah, konsumen itu tentu dari mulai ke bawah, menengah, dan tingkat atas itu punya ciri-ciri khas tersendiri. Mereka punya budget tersendiri untuk dibelanjakan, mereka punya waktu-waktu tertentu untuk belanja, mereka punya saluran distribusi ketika mereka belanja itu lewat online atau offline. Bahkan mereka punya budget per bulan akan belanja berapa ratus ribu atau berapa juta rupiah. Nah, ketika kita mengenali itu, kita akan mudah untuk menjual apapun ke target market kita. Nah, ada yang berpikiran bahwa semua orang di saat pandemi ini mengalami kesusahan. Ya memang benar, tapi apakah semua orang jadi miskin ketika pandemi? Menurut saya tidak demikian ya, karena masih banyak sekali orang-orang kaya, dalam hal ini kaya itu punya daya beli ya, masih punya uang untuk membeli barang. Nah, kita jualan laris itu karena kita menjual ke orang yang punya uang.
yang mampu membeli barang kita, bukan ke orang yang tidak punya daya beli. Nah, di sini adalah kuncinya. Pasar adalah orang yang punya karakteristik tertentu dan dia punya daya beli. Kalau kita jualan ke teman dan dia nggak punya uang, ya walaupun dia tertarik, transaksi tidak akan terjadi ya. Kalau utang mungkin ya. Kaum menengah ke bawah itu semakin miskin di saat sekarang ini, sehingga mereka hanya bisa membeli cheap essential product. Essential product itu lebih mudahnya ya kebutuhan pokok ya, sembako, terus kemudian kebutuhan untuk membersihkan diri, sabun, pasta gigi, dan itu pun jumlahnya terbatas dan yang murah-murah saja. Kemudian kalau kaum menengah, menengah ini dalam artian dia yang gajinya kalau di Indonesia ini dianggap menengah ketika gajinya itu 5 sampai 20 juta per bulan. Kelas menengah ini dia akan memilih lagi barang-barang yang lebih murah dari biasanya dan sekali dia akan beli middle essential product. Jadi beras, kalau mereka beli beras ya yang mereknya biasa-biasa. Kalau biasanya dia seminggu sekali ke Starbucks, sekarang ya beli online sekali lah beli dari Starbucks. Biasanya dia setiap weekend ke Pizza Hut, sekarang dia sesekali lah sebulan 2 kali ke Pizza Hut. Mereka tetap punya uang, tetapi karena keterbatasan dana, mereka punya uang tapi terbatas. Jadi mereka sudah dipotong, maka mereka gaya hidupnya sedikit mewah, tapi standarnya di bawah biasanya. Nah, yang ketiga adalah kaum the have dan hobbies. Kaum the have itu yang crazy rich, orang-orang kaya yang punya daya beli. Apapun yang terjadi, krisis apapun mereka tetap punya simpanan yang besar. Ya kan? Nah, mereka ini tetap belanja barang yang esensial sekaligus non esensial. Barang mulai dari primer, sekunder, tersier tetap mereka beli, walaupun nominalnya menurun daripada pembelanjaan biasanya. Nah, dan juga mereka ini ketika membeli itu pertimbangannya adalah safety, keamanan. Kalau aku belanja ke pasar, terus di sana penjualnya itu di pasar tradisional itu kena COVID, aku kan juga kena. Maka nggak apa-apa wes lebih mahal sedikit, aku akan beli sayur melalui online. Yang penting penjualnya itu bisa delivery sampai rumah, keamanan terjaga dan kebersihan terjamin. Nggak apa-apa lah, lebih mahal 5 atau 10 ribu, nggak masalah kalau uang masih banyak. Itu dan juga laser ini untuk having fun, untuk kesenangan. Bosen di rumah, aku mau beli sepeda pancal. Tapi kalau mau beli sepeda itu ya enggak yang merek-merek standar ya, belinya yang Brampton yang harga 50 juta. Karena mereka walaupun sepedaan sendiri, kan mereka masih selfie, dipamerkan ke Instagram dan Facebook mereka. Ya kan? Walaupun pandemi, mereka tetap bisa gaya. Nah, kalau kita berjualan ke kaum the have dan hobbies, yang punya hobi ini, dan orang yang punya daya beli uang yang masih banyak, maka peluang besar untuk barang kita laku daripada kita menjual ke orang ke bawah ya. Kalau orang ekonomi ke bawah, sekarang sudah nggak mikir yang macam-macam. Kita beli mie instan dan beras saja sudah alhamdulillah. Maka ketika kita jualan macam-macam mereka, peluangnya sangat kecil sekali untuk mendapatkan omset yang besar. Oke. Indikatornya apa? Kaum web dan hobis ini beli barang dengan pertimbangan healthy, safety, dan leisure. Healthy itu pertimbangan kesehatan ya. Mereka kaum punya uang ini yang kaya ini beli barang itu tidak hanya sekedar beli, tapi mereka pertimbangkan nih. Ini harga 1.000, yang itu harganya 2.000. Mahal dikit nggak apa-apa, asalkan terjamin kesehatannya. Bisa apa aku beli yang lebih mahal. Safety yang tadi saya sebutkan, yang penting aman, bebas dari virus, lebih mahal dikit nggak apa-apa. Aku beli kok, uangku masih banyak. Dan juga leisure. Aku butuh having fun, walaupun di rumah aku tetap pengen beli baju baru, pengen beli kacamata, pengen beli gadget, walaupun tak pakai sendiri, tapi kan bisa tak pamerkan waktu webinar dan sebagainya, waktu di sosial media. Nah, indikatornya apa? Ini kalau saya ambil indikator di Malang ya. Di Malang itu kalau saya belanja di Superindo, Superindo itu ya lebih banyak ke fresh food, sayuran, buah-buahan, gitu. Itu rame banget. Harganya tentu lebih mahal dari di toko peracangan ya, tapi rame banget. Orang yang beli itu bawa mobil rata-rata. Dan belinya banyak-banyak. Artinya orang-orang yang ke Superindo ini masih punya kebutuhan yang besar dan juga mereka punya uang. Artinya itu potensi pasar juga nih.
Nah, yang kedua adalah penjualan madu original rame. Madu ini lagi kencengnya orang jualan madu. Terus kurma sukari, sayur organik, dan juga barang-barang hobi. Saya sempat meeting juga dengan teman-teman yang dia punya toko hobi ya, pemeliharaan kucing, hewan peliharaan dan sebagainya. Nah, untuk makanan dan vitamin hewan-hewan peliharaan ini lumayan stabil untuk penjualannya. Artinya kalau hewan peliharaannya biasanya pakai makan Royal Canin gitu kan ya, itu ya dia tetap memberikan makan itu walaupun yang punya tetap ngirit, tapi kucingku anjingku harus makan berkualitas nih walaupun aku makannya agak lebih ngirit gitu ya. Karena dia sayang banget sama hewan peliharaannya, maka ketika kita jualan ke para penghobi ini potensinya masih ada, masih sangat ada. Ini indikatornya ya. Kemudian di balik data, saya anggap teman-teman tahu tentang istilah marketplace ya. Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada itu adalah marketplace di dunia digital. Nah, kalau kita baca-baca data di marketplace tersebut, yang barang-barang yang paling laku terakhir ini adalah masker, hand sanitizer, terus apa namanya itu sepeda pancal, terus kemudian ada konsol game seperti PS4 gitu kan ya. Nah, apakah data tersebut bisa kita pakai bahwa kita harus jualan masker, hand sanitizer, disinfektan juga? Tidak. APD, masker dan lain sebagainya itu pangsanya sudah turun. Produk apa namanya? Masa hidup produknya sudah habis dan harganya sudah hancur-hancuran. Kalau saat ini kita masuk ke pangsa pasar jualan masker dan sebagainya, itu bunuh diri. Nah, sehingga data mereka benar, tapi sudah tidak bisa dipakai, sudah kadaluarsa. Maka kita harus mulai menggali-gali lagi peluang apa yang bisa kita cari untuk kita jual produk yang sesuai dengan peluang tersebut. Nah, ada banyak konsumen yang tidak terdata dengan baik, baik itu oleh mesin cari Google maupun marketplace. Di banyak orang-orang kaya itu cara belanjanya, uangnya berapa itu belum terdeteksi. Kitalah yang akan dengan giat mendeteksi itu dan menjual kepada mereka. Nah, tugas kita pribadi itu harus mengupas masalahnya dan berdiskusi tentang pasar ini ya, pasar kita ini ya. Kalau kita ketemu potensi pasar, itu ada tambang emas kita pribadi. Dan kalau kita concern ke situ, maka peluangnya sangat besar banget dapat omset yang bagus. Beberapa teman saya itu walaupun kondisi sekarang, kondisi fashion, jualan fashion ini lagi turun banget, tapi dia bisa tetap penjualannya bagus. Berarti dia bisa menemukan tambang emas di industri fashion yang sedang turun. Sekali launching gamis, dia bisa 12.000 piece ludes dalam waktu sehari. 12.000 piece itu. Kalau untungnya 50.000 per piece saja itu sudah banyak itu ya, 50.000 kali apanya ya, ratusan juta ya untungnya ya. Dan dia masih work on it, jadi cara-cara dia masih terbukti manjur. Sekarang ini kondisinya tidak normal, tidak seperti kondisi-kondisi pada beberapa waktu yang lalu ya. COVID ini membuat semuanya menjadi sehingga jangan pakai cara-cara normal untuk kondisi yang tidak normal, ya kan? Oke. Semoga teman-teman di sini sudah ada yang punya bisnisnya sehingga sudah pernah jualan sehingga ngobrolnya kita nanti itu lebih nyambung. Kalau teman-teman belum pernah jualan, belum pernah punya bisnis, itu akan sangat nggak nyambung lagi dengan materi ini ya. Ya. Nah, bagi kami internet marketer itu orang sebutan untuk orang-orang yang jualan melalui fasilitas internet. Itu biasanya kami melakukan riset online, offline dan juga macam-macamnya, terutama online ya. Tapi kalau saya pribadi, saya risetnya itu online iya, offline itu ya jalan-jalan, lihat-lihat gitu, dan juga insting. Insting itu saya mereview lagi pengalaman-pengalaman bisnis selama ini dan mengambil kesimpulan, oh kayaknya jualan barang ini akan laku dengan caranya seperti ini. Nah, clue-nya atau petunjuknya adalah masih banyak orang kaya yang perlu dipenuhi kebutuhannya. Yang penting kita mampu menggunakan nalar dan logika. Coba deh lihat di Kota Malang itu pasti ada perumahan-perumahan
yang terpolarisasi di sana banyak sekali orang kaya. Orang kaya pasti rumahnya di daerah situ, di perumahan itu. Di Surabaya juga ada lokasi-lokasi daerah tempatnya orang-orang kaya. Di Jakarta, di Blitar, di mana-mana itu biasanya orang kaya ngumpul dengan orang-orang kaya. Mereka lah potensinya di situ. Nah, alur berpikirnya seperti ini. Oke, ini mungkin kurang familiar bagi teman-teman yang terutama masih masih kuliah ya. Tapi nggak apa-apa, ini menjadi pembelajaran yang penting, yang mungkin ini ilmunya belum ada di perkuliahan. Jadi gini, alur berpikir gini, orang kaya ini, saya teks kaya harus punya mobil mewah, macam-macam, enggak. Orang kaya, kata kaya yang saya kasih huruf besar ini adalah orang yang punya daya beli. Jadi orang ulang tahun secara massal, ya karena dilarang ya, orang banyak ya, maka dia menggelar home party dengan chef dan makanan premium di rumahnya. Dia bisa membayar chef atau ahli masak untuk masak secara pribadi di rumah mereka. Mereka sekeluarga ngumpul dan hanya keluarga saja, dan chefnya itu bisa sekali masak 20 juta lebih sekali masak. Dan mereka welcome saja, Allah cuma 20 juta. Ya, mereka menggelar party di rumah. Artinya, kalau teman-teman itu mau buka kafe, teman-teman itu adalah ahli masak, yang sekarang kesulitan untuk menjual barang, menjual masakan karena restoran tutup, warung tutup, ya jualah paketan-paketan home party, di mana teman-teman datang ke rumah orang kaya, ke orang yang punya penghasilan bagus, dan menawarkan paket-paket untuk party ulang tahun, terus kemudian apa anniversary pernikahan dan sebagainya. Itu masih ada peluang. Warung tutup, tapi kita datang langsung ke tempat orang yang membutuhkan. Itu potensinya lumayan bagus. Kemudian orang kaya tidak nyaman pergi ke salon rambut ya, khawatir ketularan COVID-19, ketularan virus. Maka dia berpeluang, dia ingin mengundang ahli potong rambut ke rumah. Itu tukang potong rambut yang sudah ada keterangan sehat, terus kemudian perawatan steril, dia punya Instagram yang bagus, dia menunjukkan bahwa dia sangat menjaga kebersihan diri, terus ya dia pakai kostum seperti dokter gigi ya kan. Orangnya akan mikir gini, daripada saya keluar rumah nyari parkir di barbershop, lebih baik saya telepon saja tukang cukurnya untuk ke rumah. Yang penting tukang cukurnya bersih, dia pakai peralatan dan pakaian yang antivirus, saya bayar mahal gak masalah. Yang penting saya bisa cukur, ini sudah sebulan nggak cukur rambut ya. Jadi kita jual mahal untuk produk untuk jasa yang sama. Oke. Orang kaya takut beli sayur, buah, dan daging di pasar tradisional, dagang sayur keliling, dan toko peracangan konvensional. Sehingga dia akan lebih memilih beli ke toko online yang jualan sayur, buah, dan daging organik yang menjaga keamanan atau safety, bisa delivery sampai ke rumah walaupun dengan harga lebih mahal. Ini pengalaman teman saya, beliau dengan timnya itu jualan sayur organik dari pasar-pasar, jadi ngambil di pasar-pasar tradisional itu, tapi setelah itu dibersihkan, jualannya lewat iklan Facebook, pakai delivery juga pengirimannya, harga 2 kali lebih mahal katanya, dan itu laku. Nah itu dia tahu letak pasar gimana, bagaimana menjangkau pasar, dan laku barangnya. Sementara penjual-penjual sayuran yang lain, sayurnya nggak laku, karena dijual di pasar-pasar dengan cara konvensional, kotor, dan sebagainya. Tapi seorang pemasar yang mau melihat peluang di saat pandemi ini, oh ya jualan sayur organik, di packing yang bagus, dipromosikan yang mewah, Instagramnya juga bagus, orang beli dengan harga mahal masih oke. Betul ya? Artinya penjual sayur yang lain bangkrut, penjual sayur yang modern ini omsetnya tambah meningkat. Selanjutnya, orang kaya takut rumahnya dibobol maling, maka dia mengganti pintu kayunya dengan pintu baja motif kayu. Nah ini lagi produknya juga saya lagi kepo ini sama produk ini, iya kan?
takut nih sekarang banyak pencurian, gimana kalau rumahku dibobol? Sehingga penjualan pintu baja itu sangat potensial, dan juga CCTV dan lain sebagainya ya. Daripada pencuri membobol rumahku, lebih baik aku investasi di CCTV dan juga pintu yang lebih aman, agar rumahku aman, ya kan? Orang kaya tidak ingin makanan anaknya itu terkontaminasi virus, maka dia memesan frozen food premium yang dijanjikan prosesnya super higienis, produksi memakai APD, masker, dan safety goggles. Nah, untungnya sekarang ada sosial media, Facebook, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Sehingga kalau teman-teman ini jualan frozen food, itu buatlah video-video di mana ketika produksi sarung tangan karet atau sarung tangan plastik, pakai masker, pakai penutup rambut, itu promosikan di Instagram, sehingga orang yang mau beli itu yakin, oh ini frozen foodnya beda dengan yang lain. Yang lain hanya sekedar jualan makanan, tapi ini jualan keamanan. Gitu. Orang kaya tidak bisa pergi ke gym, nggak bisa nge-gym ya, sehingga dia itu akan lebih milih beli peralatan fitness, barbel, ya kan? Bahkan dia mengikuti kursus yoga online. Nah, teman-teman yang bisa yoga dan buka kursus yoga online ini juga potensial. Artinya tempat nge-gymnya tutup, tapi ada di satu sisi ada potensi besar untuk kursus online. Orang kaya itu sudah bosan dengan minyak kayu putih dan aromaterapi tradisional. Maka untuk saat ini dia essential oil import. Harganya, tutorial, support sistemnya. Nah, kalau teman-teman perhatikan ada produk namanya diffuser. Diffuser itu sebuah alat terbuat dari plastik yang ketika dicolokkan ke listrik itu keluar uapnya, uap aromaterapi. Ada lampunya, itu kan menarik sekali ya. Kalau dulu orang untuk bersihkan udara ya pakai AC, nah sekarang pakai diffuser. Harganya itu sampai ratusan ribu sampai jutaan. Minyaknya itu aromanya macam-macam, ada yang untuk kesehatan, untuk paru-paru, untuk membersihkan udara. Orang kaya suka yang seperti itu. Maka kalau teman-teman jualan essential oil dan juga pembersih udara yang mahal dan tahu cara promosinya di Instagram, di Facebook seperti apa, potensinya juga besar. Nah, tugas kita adalah, tadi saya sampaikan berbagai analisa dan data-data fakta-fakta juga di lapangan. Maka tugas kita adalah menemukan di mana orang-orang kaya ini berkumpul, tinggalnya di mana, komunitasnya apa nih, mereka sosial medianya apa, IG-nya apa, kita kepoin. Apa pilihan makanan mereka, apa grup WA mereka. Nah, kemudian kita mulai list, mulai data kira-kira orang kaya seperti ini itu butuhnya apa saja. Bagaimana cara saya promosi ke mereka? Apakah melalui iklan Facebook, atau melalui Facebook Marketplace, atau melalui Instagram, atau melalui apa? Nah, yang perlu kita lakukan adalah ada pangsa pasar, ada konsumen. Maka tugas kita adalah menemukan barang yang cocok untuk konsumen tersebut. Masa pandemi ini, jangan dulu belajar produksi, tapi kita harus belajar pemasaran. Ujung tombak dari bisnis itu adalah pemasaran. Ini satu hal pertama, hal utama dan pertama yang harus dikuasai adalah marketing dulu. Karena sekarang ini zamannya marketing online, orang jual beli online, maka yang harus dikuasai adalah cara jualan online. Baik di Facebook, Instagram, YouTube, marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain, dan juga masih banyak media online lainnya. Ya. Nah, ini tadi, kalau kita punya traffic itu artinya lalu lintas, ini bahasanya mungkin beda ya. Traffic itu artinya ada kumpulan konsumen yang menghubungi kita. Kita tahu bagaimana mendatangkan orang agar menghubungi kita. Kita tahu bagaimana cara berpromosi agar mereka tahu keberadaan barang kita, bisnis kita. Ditambah kita bisa memberikan penawaran yang terbaik buat konsumen kita, maka produk kita akan laris manis. Nah,
sekarang sendiri kami sedang bereksperimen dalam 7 hari ini. Beberapa hari ini kami menemukan barang komoditas ya. Komoditas itu artinya barang jualan yang umum, tidak punya nilai lebih, tapi kami kemas berbeda. Itu ternyata ada potensinya. Dan itu akan kami jadikan tambang emas baru untuk bisnis kami. Supaya menjadi produk yang blue ocean, mahal dan laris. Oke. Selesai materinya, kita ngobrol-ngobrol. Oke, silakan kepada moderator. Terima kasih atas penyampaian.